Assalamualaikum sahabat Ilyaswan semuanya. Kita lanjutkan membaca novel bab 38, novel karya Ilyaswan dengan judul Keluargamu Bukan Keluargaku. Kamu mau kemana Kania? Kok udah rapi? Tanya mama saat aku baru keluar dari kamar. Seharusnya malam ini tetap di rumah dan tidak kemana-mana, mengingat sudah menolak ajakan Bang Reno untuk makan malam. Tapi karena Pak Bara, terpaksa aku harus mengorbankan waktu rebahan. Ini mah, bosnya Kania ada acara perusahaan. Jadi Kania tetap harus di sana, jawabku lesu. Aku sama sekali tidak ingin pergi sebenarnya, apalagi jika mengingat kelakuan Pak Bara yang sangat dingin. Bisa-bisa nanti di sana aku malah dicuekin. Kan bisa kamu tolak, lagian itu kan bukan urusan kantor, sahut Bang Ruli sambil menjodakkan nasi ke dalam mulutnya. Udah, tetap aja dipaksa, balasku kesal. Pantesan kamu nolak ajakan Reno malam ini ya, sindir Bang Ruli lagi. Dia tetap santai, sedangkan mama sama papa melihatku dengan tatapan penasaran. Reno ajak kamu kemana Kania? Tanya mama penasaran. Aku nggak tahu ma, soalnya Kania nggak nanya sih. Karena kan nggak bisa pergi juga, jawabku jujur. Akhirnya sambil menunggu Pak Bara datang menjemput, aku duduk di sofa ruang keluarga. Tumben si Reno ngajak si Kania jalan, seloroh papa yang membuatku meliriknya. Iya tuh, nggak biasa-biasanya, sambung mama. Aku juga turut menganggukkan kepala, membenarkan ucapan mereka. Kayaknya si Reno beneran suka deh sama kamu Kania, ucap Bang Ruli santai. Jangan ngaco bang, jangan kerjain aku. Udah kebal Kania abang ngerjain dari dulu, balasku kesal. Aku tahu Bang Ruli hanya mau membuatku malu dan baper, karena selama ini dia cukup sering menggodaku dan Bang Reno. Aku cukup kebal dengan semua perlakuan Bang Ruli yang kekanak-kanakan itu, dan aku tidak akan percaya sama ucapannya kali ini. Lah, orang serius juga. Ya udah kalau nggak percaya. Nanti pas dilamar beneran sama Reno baru shock. Manggil-manggil gue. Abang, gimana ini? Aku harus gimana? Ledek Bang Ruli seraya menirukan gaya bicaraku. Karena kesal, aku melemparnya dengan bantal sofa. Untung saja dia bisa mengelak. Kalau tidak, bantal itu akan kena tepat di wajahnya yang songong itu. Bang Ruli tergelak karena melemparanku tidak mengenainya, sedangkan aku hanya bisa merungut kesal. Tapi pikiranku sedikit membenarkan perkataan Bang Ruli. Tidak biasanya Bang Reno mengajakku jalan begini. Bos kamu bakalan jemput ke sini kan ya? Tanya papa yang membuyarkan lamunanku tentang Bang Reno. Iya pak, katanya gitu, jawabku sambil melihat jam kecil yang melingkar di tangan. Masih pukul 7, acaranya jam 7.30. Mungkin Pak Bara akan sampai sebentar lagi. Tok. Assalamualaikum. Terdengar suara nyaring Pak Bara dari depan. Entah kenapa jantungku rasanya berdegup kencang. Tidak seperti biasanya, apalagi ini perginya malam, belum lagi dijemput ke rumah. Waalaikumsalam, jawab kami serentak. Kemudian mama langsung bangkit dan membuka pintu depan. Terlihat Pak Bara di depan pintu sambil menenteng parsel berisi buah. Aku hanya bisa menelan ludah dengan susah payah. Kenapa jadi seperti acara dijemput oleh pacar? Atasannya Kania ya? Silahkan masuk, ucap mama ramah. Pak Bara membalasnya dengan anggukan dan senyuman. Tidak biasanya manusia salju itu tersenyum ramah ke orang lain. Bahkan pada sesama rekannya saja, dia bersikap dingin. Pak Bara menyerahkan parsel pada mama, kemudian turut ikut duduk dengan kami semua, kecuali Bang Ruli. Ada acara apa Pak Bara malam-malam? Tanya papa sesaat setelah Pak Bara menyalaminya. Kebetulan perusahaan yang bekerja sama dengan kami sedang mengadakan acara peresmian gedung baru.
jadi kami turut diundang ke sana, jawabnya ramah. Aku menepuk pipiku pelan, siapa tahu aku bermimpi. Melihat Pak Bara sangat ramah dan terkesan sangat sopan, ternyata ini nyata. Tapi kenapa jika denganku dia sangat dingin dan bersikap seolah aku adalah kucing yang membuatnya alergi? Setelah sedikit berbasa-basi, akhirnya aku dan Pak Bara pamit. Kami pergi dengan nasihat Mama yang tidak boleh pulang terlalu malam, dan itu diiyakan oleh Pak Bara. Sepanjang perjalanan kami hanya terdiam, tidak ada topik yang bisa aku bicarakan dengan manusia salju ini. Wajah Pak Bara kembali dingin. Aku persis duduk di dalam freezer pembeku selama di dalam mobil. Nanti saya harus ngapain, Pak? Tanyaku hati-hati saat mobil yang kami tumpangi sudah sampai di parkiran. Soalnya selama aku jadi sekretaris papanya dulu, tidak pernah sekalipun datang ke acara seperti ini. Kamu temani saya saja, jawabnya singkat kemudian langsung turun dari mobil. Aku mengikuti langkahnya dari belakang. Welcome Pak Bara. Saya sangat tersanjung karena Pak Bara sampai menyempatkan waktu untuk datang ke acara saya. Sambut seseorang yang aku tebak sebagai kolega Pak Bara. Aku tidak kenal dengan orang-orang di sini. Aku hanya tersenyum ramah ketika semua mata tertuju padaku. Kebetulan saya punya waktu senggang Pak Bram, balas Pak Bara sambil menyambut tangan dari Pak Bram. Iya, biasanya Pak Bara juga datang selalu sendiri. Tapi sekarang sudah bawa pasangan. Mana cantik banget lagi. Puji wanita yang ada di samping Pak Bram. Jika aku tebak dia adalah istri Pak Bram. Terlihat tangan wanita itu mengamit lengannya. Bisa aja. Ya udah saya ke dalam dulu. Pamit Pak Bara sopan. Ya, silahkan Pak Bara. Silahkan dinikmati pestanya. Balas Pak Bram. Aku hanya melangkah mengikuti Pak Bara, namun sesaat kemudian dia kembali bertemu dengan beberapa koleganya yang lain. Aku yang merasa jenuh memilih melihat makanan yang dihidangkan. Kebetulan aku belum makan malam ini. Ada beberapa jenis makanan yang aku pilih. Makanan di sini sangat lezat. Entah kapan aku bisa membuat makanan selezat ini. Sudah sejak lama aku belajar memasak makanan Jepang seperti ini. Namun, tidak ada waktu juga iya, malas juga iya sih. Gimana makanannya? Tanya Pak Bara yang tiba-tiba ada di sampingku. Karena terkejut, aku sampai batuk. Hati-hati kalau makan. Ini, ucapnya lagi sambil menyodorkan air. Aku semakin terbatuk melihat tingkah Pak Bara yang tiba-tiba berubah seperti ini. Udah kayak iklim di Indonesia. Hai Bara, apa kabar? Tanya seseorang kembali menyapa Pak Bara. Aku seperti mengenali wanita ini, tapi aku tidak tahu di mana. Seperti yang kamu lihat, cukup baik, balas Pak Bara dengan sikap dinginnya. Jika begini terus sampai tua juga tidak akan ada yang mau menikah dengannya. Ini, wanita itu menggantungkan pertanyaannya. Dia menunjuk ke arahku, namun aku tetap melanjutkan makan saja. Dia namanya Kania, jawab Pak Bara sambil merengkuh bahuku. Karena terkejut dengan perlakuan Pak Bara, aku kembali batuk. Untuk kedua kalinya Pak Bara menyodorkan kembali padaku. Hai Kania, senang bisa berkenalan dengan kamu, ucap wanita itu mengulurkan tangannya. Aku hanya tersenyum menyambut tangannya yang sangat lembut dan wangi. Semenjak putus denganku dulu, Bara hampir tidak pernah menggandeng wanita. Aku pikir dia tidak bisa melupakan aku. Ternyata dia bisa mendapatkan wanita lain juga. Sindir wanita tadi yang membuat wajah Pak Bara memerah. Semoga kamu betah ya Kania jadi pacar laki-laki super sibuk seperti Bara. Lanjut wanita tadi lagi sambil tersenyum sinis. Sekilas aku lihat lagi raut wajah Pak Bara yang kesal. Bukan hanya dia sebenarnya. Aku juga kesal jika harus bertemu mantan yang sombong seperti ini. Terima kasih doanya. Sandra, nama saya Sandra. Masa sih kamu nggak kenal saya? Saya artis ibu kota loh. Yakin nggak pernah lihat saya? Pantas saja sombong. Ternyata wanita ini artis ibu kota. Aku juga seperti pernah melihat wanita ini sebelumnya.
Ah, iya, Sandra. Terima kasih atas doanya. Balasku melanjutkan ucapan yang sempat terputus. Tapi tunggu dulu, masa sih kamu nggak pernah lihat aku? Aku artis loh, ucapnya lagi sambil tersenyum sok manis. Iya, aku ingat sekarang. Aku pernah melihat kamu di mobil pengusir tikus waktu itu. Ah, kenapa aku sampai lupa itu, ucapku sok polos. Pak Bara tertawa mendengar jawabanku barusan. Tentu saja itu membuat Sandra marah dan merasa tersindir. Tapi aku memang tidak berbohong, aku berkata dengan jujur. Kemarin itu, aku memang melihat foto Sandra ada di mobil pengusir tikus. Kamu kenapa sangat polos? Tanya Pak Bara masih dengan tawanya. Aku terpana melihat Pak Bara. Seumur bekerja dengannya, aku tidak pernah melihatnya tertawa seperti ini. Dasar kampungan. Maki Sandra kesal kemudian langsung berlalu dari hadapan kami.